Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Baik, bisa sapa sebelah kiri kanannya? Sapanya diam sekali. Tuhan baik, apa kabar? Selamat hari Minggu, senang bertemu dengan Anda. Saya rasa itu menjadi hal yang bisa kemudian kita katakan kepada saudara yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pranatal ini kita belajar untuk memahami terus sosok Yesus. Mengenal Yesus yang sesungguhnya, seperti tema Natal 2024 GPDI Mahanaim, bahwa kita mengenal kesempatan yang Tuhan beri itu sebagai kasih karunia untuk tahu tentang Dia, untuk lebih dalam lagi mengenal tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya sambungan kepada internet, Anda bisa masuk dan melihat di alamat web yang ada di layar. Ada catatan khotbah yang saya sudah sediakan di sana. Dan hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang mungkin saudara rasa tidak ada hubungannya dengan Yesus, dengan Natal, karena saya akan bicara tentang espresso versus Starling. Ada yang tahu istilah ini? Ya, untuk bapak-bapak yang mungkin Anda lahir di zaman perjuangan, ya, ini adalah istilah kekinian gitu ya, walaupun yang atas mungkin sudah lama ya di negara asalnya. Tetapi kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Di hadapan Bapak Ibu Saudara ada tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang dipecahkan, dicurahkan untuk kita. Dan kita mengenai hal itu lewat ayat ini, Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat susah, ini terjemahan 2023. Ya. Terjemahan 73 dikatakan sangat ketakutan. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah hal yang dihadapi oleh Yesus sebelum kemudian Ia disalib. Jadi yang terjadi di Taman Getsemani malam sebelum Yesus disalibkan, di dalam dunia kedokteran itu disebut sebagai fenomena hemohidrosis atau hematidrosis. Ada dokter di sini mungkin, atau Anda yang pernah belajar medis. Ini istilah di dalam dunia kedokteran untuk menggambarkan apa yang kita baca di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44. Ya, jadi peluh atau keringat itu kemudian bercampur dengan darah. Ya, saya taruh referensinya di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara punya akses ke internet, ke alamat web yang tadi, saya taruh dokumennya. Ya, di situ artikel dari jurnal yang berbicara tentang dua hal ini. Ya. Ini ditulis dalam artikel penyalipan dari kematian Yesus dalam perspektif historis medis. Ya, tentu saja hanya untuk Anda yang tertarik untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang Yesus rasakan saat itu. Ya, Anda bisa lihat referensinya di sana. Nah, fenomena itu terjadi, ya, hemohidrosis atau hematidrosis ini terjadi karena adanya stres, adanya tekanan yang ekstrim pada kondisi mental seseorang. Nah, untuk pengetahuan kita bersama, setiap kita pasti mengalami stres dalam derajat yang berbeda. Tidak ada orang yang nggak stres. Ada yang bilang, aku nggak pernah stres. Anda pasti pernah stres.
Ketika ada tekanan, ketika Anda mengejar deadline, ketika angkot yang mau kita naikin kelewat, ya, ada yang punya pengalaman seperti ini? Ketika telepon yang Anda tunggu-tunggu, kemudian Anda lewatkan. Waduh, miss call. Meskipun saudara nggak bilang itu stres, tetapi sebenarnya Anda sedang stres. Anda sedang dalam tekanan. Meskipun derajatnya mungkin minor. Berbeda dengan misalnya ada seseorang yang konflik dalam rumah tangganya, dan kemudian dia mengalami tekanan dari pasangannya, misalnya stresnya derajatnya berbeda. Gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang ekstrim, kemudian hal ini mungkin terjadi. Nah, hal ini perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudara, supaya kemudian kita bisa menghayati betapa mahal harga yang Yesus harus tanggung untuk menebus diri kita. Tadi pagi di ibadah raya pertama, nanti kalau Bapak Ibu Saudara sempat mengakses channel YouTube GPDI Mahanaim, Anda bisa lihat Pendeta Hani Paulus juga menyampaikan mengenai hal ini. Banyak orang yang menganggap rendah, menganggap remeh, menyia-nyiakan apa yang Yesus lakukan. Tetapi kalau Anda melihatnya dari perspektif ini, bahwa Yesus menghadapi tekanan yang begitu besar dalam kemanusiaannya, maka kita akan menghargai hal itu. Hal ini seperti seorang anak, betul ya? Ketika anak itu masih kecil, dia nggak ngerti ayah ibunya harus banting tulang untuk beli popok, beli susu dan lain sebagainya. Semakin dia dewasa, semakin dia mengerti. Tetapi untuk beberapa anak pun mereka mengerti atau mereka tahu, mereka tetap tidak menghargai itu. Ya, ada anak-anak yang dibesarkan dengan manja dan kemudian dia tidak pernah menghargai apapun yang diberikan kepada dia. Semoga anak-anak kita tidak demikian. Amin. Ya. Saya khawatir. Meskipun di Alkitab dikatakan jangan khawatir, tapi tetap ada kekhawatiran. Ini anak saya, nanti besarnya seperti apa? Jadi anak yang manjakah? Anak yang tidak kenal terima kasih atau sebaliknya? Ini bisa terjadi juga di dalam kekristenan. Anda menjadi orang Kristen, Anda menerima anugerah dari Allah, keselamatan itu, tetapi banyak yang kemudian menganggapnya murah. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ke-19. Kita belajar bahwa harganya nggak murah Bapak Ibu Saudara. Harganya tidak murah apa yang Yesus perbuat. Di ayat yang ke-18, surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Karena lebih dari itu, harganya tidak terhingga. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lebih mahal Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada jemaat yang membutuhkan darah. Kemudian istri saya, karena saya nggak punya media sosial. Jadi istri saya yang lihat di media sosial kemudian bilang, Jeff, kamu kan punya darah golongan B. Resus positif, kasih, oke, siap. Langsung saya telepon kan, untuk apa yang bisa saya lakukan. Oke, silakan ke PMI saja, saya sudah siap-siap. Kemudian ditelepon lagi, ternyata darah B positif itu darah yang pasaran. Banyak orang yang punya B positif, ya tidak sulit. Yang sulit katanya resus negatif ya. Kalau resusnya negatif itu agak langka. Jadi saudara bisa bayangkan, ini bukan darah manusia. Ini darah anak Allah. Raja di atas segala raja. Yang menciptakan kita.
darah yang ini yang dicurahkan, yang pagi hari ini nanti kita akan peringati. Jadi jauh lebih mahal dari segala hal yang ada di muka bumi ini. Sehingga kehadiran Yesus ke dunia, ketika kita memahami mahalnya harga yang dia bayar, itu tidak mereduksi pemahaman kita. Oh, bahwa kelahiran Yesus adalah waktunya bersuka cita. Beli baju baru, makan makanan yang haram buat toko seberang ya. Buat kita tidak ada yang haram, amin. Firman Tuhan yang katakan. Tetapi kalau Anda ingin sehat, ya ada yang harus dihindari memang. Betul ya? Wah, ini waktunya untuk memuaskan diri kita. Kadang-kadang kita menjadi dangkal dalam pemikiran kita menyambut kelahiran Yesus atau kedatangan anak Allah. Kita mengotakkannya ke dalam kotak yang sangat kecil, yang sangat, kelewat sudah nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Tetapi seharusnya ketika kita merayakan kelahiran Yesus, kita melihat bahwa ini adalah suatu tindakan ilahi dengan konsekuensi yang tidak sembarangan. Saya percaya untuk Anda merelakan yang Anda cintai itu sulit. Tetapi bagi kita manusia, mungkin kita masih bisa lakukan. Ya. Alkitab berkata bahwa ada orang yang mengasihi sesamanya. Ya. Tetapi ini bukan sekedar manusia. Ini Tuhan. Yang dalam jentikan jarinya sebenarnya dia bisa menghapus seluruh manusia ini. Tetapi dia mengasihi Anda. Istri saya pernah menunjukkan kepada saya tayangan seorang petinju. Semua musuhnya di-KO-in. Suatu hari dia nonton pertandingan olahraga lain. Kemudian ada orang yang sok-sok jago nantangin dia. Saudara bisa bayangin ya. Aku ini pakai sarung tinju saja, musuhku KO. Ini kosong nih. Tinggal set, habis kamu. Tapi apa yang dia lakukan di video itu? Dia ketawa. Dia ikut aja dimarah-marahin. Ya. Dia ketawa. Saudara bisa bayangkan nggak? Dia punya kuasa, tetapi dia tahan kuasanya itu, dia nggak perlu tunjukkan itu. Ini Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dia punya kuasa untuk segala-galanya, tetapi untuk Anda, Bapak Ibu Saudara, dia tahan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya. When you know this degree of love that Jesus shown us, maka kita akan sangat terkagum dengan derajat kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal kasih-Nya, termasuk dalam kelahirannya ke muka bumi ini. Dan jangan pernah kita melewati momen pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena di situ kita mengenal Dia, mengenal Yesus, betapa Ia mengasihi kita dengan mengenang pengorbanannya di kayu salib. Itu yang kita lakukan setiap minggu pertama dan ketiga di GPDI Mahanaim Tegal. Karena kasih itu bukan sekedar makanan, bukan sekedar minuman, tetapi kita mengenang pengorbanan Allah. Rasul Petrus juga pernah menyampaikan di 1 Petrus 4 ayat ke-13 bahwa sebelum kita turut merasakan kegembiraan dan sukacita, kemuliaan bersama Allah yang kita rayakan di dalam Natal kan, sukacita Natal selalu ya. Jarang ada orang berkata sukacita Paskah. Mungkin kebangkitan ada ya, sukacita kebangkitan. Tetapi biasanya sukacita itu selalu diidentikan dengan Natal. Tetapi kita harus paham
Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, sebelum kegembiraan dan sukacita itu, kita terlebih dahulu harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Itulah kenapa bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus, bagi mereka yang menjadi Kristianos, keserupaan dengan Kristus itu adalah sama dengan tekanan. Jadi tekanan bagi pengikut Kristus itu adalah bagian dari kita menjadi sama seperti Yesus. Kita menjadi sama seperti Yesus bukan karena rambutnya yang gondrong. Kita menjadi sama seperti Yesus bukan karena dia brewokan, seperti yang digambarkan di TV, di film, di lukisan. Tetapi kita menjadi serupa di dalam penderitaannya. Tetapi kenapa kemudian pertanyaannya mesti ada tekanan? Itu kan pertanyaannya kan. Apa sih? Kenapa harus ada tekanan? Ada yang berkata, seorang ahli, bahwa manusia itu perlu tekanan dalam hidupnya untuk kemudian dia berfungsi dengan baik. Nah, sebelum saya akan masuk ke dalam penjelasan yang lebih lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bekerja sama dengan teman-teman dari service organizer dan multimedia. Kalau Anda lihat di belakang itu ada kotak yang selalu tertutup. Bisa dinyalakan nggak kamera yang di belakang? Supaya Bapak Ibu itu tahu apa sih yang terjadi di belakang situ. Mereka nggak sedang main Mobile Legend, nggak. Mereka nggak sedang makan kacang. Nah, itu orang-orangnya. Mereka fokus sepanjang ibadah. Karena kalau miss, kadang-kadang saya mundur ke belakang. Kenapa tadi miss? Ya, mereka berusaha melayani Anda tanpa Anda melihat mereka. Ya kan, nggak ada kan? Yang puji-pujian sambil ngeliatin yang kameramen kan nggak ada tuh. Yang sudah lihat yang di depan. Oke, thank you. Boleh ke depan ya, yang moving kameranya. Nah, kenapa kemudian harus ada tekanan? Ini yang membawa kita kemudian kepada ilustrasi mengenai espresso dan Starling yang jadi judulnya. Kenapa harus ada tekanan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada SO yang bisa maju ke depan, bantuin saya. Bapak Ibu Saudara, kita ada dua cara sebenarnya ya, untuk kemudian mengolah apa yang saya punya di sini. Coffee. Thank you guys. God bless you. Banyak ya. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengolah kopi dengan tidak ada brand ya. Ya, nggak ada brandnya di sini. Ya, Anda bisa mengolah dengan itu, atau kemudian Anda juga bisa mengolah dengan ini. There you go. Ya, jadi ada dua istilah di dalam kemudian Bapak Ibu Saudara menikmati kopi. Yang pertama disebut espresso, itu berasal dari bahasa Italia. Espresso. Banyak orang yang salah kemudian menyebutnya espresso. Salah, sebenarnya espresso. Kenapa? Karena itu dari Italia. Jadi ini bahasa Italia. Artinya sebenarnya ada singkat saja, yaitu cepat. Espresso. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kemudian disebut express gitu ya. Ya, bagi orang yang menyeduh kopi sasetan, biasanya saudara nggak melihat espresso ini sebagai sesuatu yang cepat juga. Karena butuh proses yang rumit untuk kemudian
membuat sebuah kopi yang saya akan bikin di hadapan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, untuk membuat kopi yang kemudian disebut sebagai espresso. Ya. Ada orang-orang yang kemudian berkata bahwa ya kopi yang penting pahit lah. Gitu ya. Tetapi ada bedanya Bapak Ibu Saudara antara yang satu dengan yang lain. Misalnya kalau kemudian saya akan membuat espresso begitu ya, kopi espresso, maka kemudian saya harus memiliki beberapa step, gitu ya. Saya mesti memiliki beberapa step. Yang pertama saya punya grinder di sini. Grinder ini adalah penggiling. Ini bukan YouTube channel ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi just bear with me. Saudara sabar saja, karena ternyata untuk memproses sebuah biji kopi, ini saya sudah grind beberapa di sini, saya tinggal lanjutkan saja. Untuk kemudian memproses sebuah kopi yang enak, ternyata katanya harus ada proses yang juga cukup panjang. Cukup panjang. Biji kopi itu harus dihancurkan dulu, biji kopi itu harus dilebur dulu, baru kemudian dia diproses. Setelah kita punya kopinya, Bapak Ibu Saudara tahu, seorang barista itu dia punya alat-alat yang begitu banyak. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Ini alat-alatnya kalau mau buat espresso. Ini namanya portafilter. Portafilter. Go. Ini namanya temper. Ini namanya temper pad. Ini namanya WDT atau Waste Distribution Technique Tool. Ya, untuk mendistribusi kopi. Ini namanya lupa saya namanya ini. Ya. Ini namanya untuk ngedose ya, dose ring. Ini namanya puck screen. Apalagi yang ada di sini? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan banyak untuk bisa membuat sebuah kopi. Satu, saudara harus grind, kemudian saudara masukkan bubuk ini kemudian ke dalam kopinya. You do this. Pertama, kemudian Anda kocok. Kenapa? Bisa kelihatan nggak? Supaya kemudian, dari atas mungkin? Yes. Supaya kemudian kopi ini tidak clumping. Ya, jadi dia rata gitu semuanya. Harus diratakan. Setelah itu, kemudian kita lepaskan dose ringnya. Saudara tahu ini. Kemudian saudara harus tap untuk kemudian dia rata. Setelah itu dia butuh tekanan dengan temper. Serius Bapak Ibu Saudara, ini cara untuk membuat espresso. See? Ya, kemudian setelah itu saudara taruh puck screen di atasnya. Bam. Setelah puck screen ada, saudara pasang di ini namanya drive head ya. Kemudian saudara taruh di sini, saudara pencet 1, 2, 3. Akan ada tekanan air panas yang menyembur dan kemudian dia akan mengeluarkan coffee. Iya kan? Ini yang dalam bahasa Italia namanya espresso. Kalau saudara datang ke kafe di Italia, saudara bilang kepada baristanya, una cafe. Maka ini yang akan kemudian dikeluarkan. Berapa detik tadi ya? 24 detik kira-kira. Jadi dia bekerja dengan ekspres, tetapi ada tekanan di dalamnya. Untuk kemudian mengeluarkan aroma dan mengeluarkan kopinya. Bisa di zoom kopinya bentuknya? Yang di atas itu namanya krema. Ya.
Itu yang membuat dia berbeda dengan kopi biasa. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara ada fenomena lain dalam dunia perkopian, khususnya setidaknya di Jakarta gitu ya. Ada yang namanya Starling. Starbucks keliling. Di sini kita sudah punya Starbucks ya. Akhirnya Kota Tegal tidak sebegitu deso. Ada Starbucks di sini, ada McD di sini. Jadinya keceplosan merek ya. Ngapain saya tutup merek ini? Anyway. Tetapi apapun itu, kalau saudara ingin membuat kopi Starling, yang terjadi adalah proses satu. Wah, sangat penuh tekanan ya. Proses kedua. Wah, sangat indah ya. Proses ketiga. Ini air panas Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan macam-macam. Dapat itu? Dan kemudian dia nggak pakai tekanan, tetapi dia pakai sendok. Sendok. Jadilah kopi Starling. This is espresso. This is Starling. Got it? Dapat ya? Saudara ngerti maksudnya? Ada tekanan yang menjadi pembeda. Kalau Anda hitung waktunya, teman-teman SO itu suka ngitung. Ya, mereka punya waktu untuk semua session. Tetapi kalau Anda hitung waktunya, kenapa jadi ada ya, membuat espresso, meskipun artinya ekspres, tetapi tidak secepat itu. Starling gampang banget saudara bikin, tetapi nggak ada kremanya, nggak ada. Kalau saudara cobain, ya, pasti beda nanti ya sesudah ibadah ya, Bapak Ibu Saudara boleh cobain. Nanti kita juga akan punya ya, Mahanaim Corner akan menjadi M Corner, saudara kalau sudah lihat itu, nanti Anda bisa coba bedanya, yang dilewati proses dengan yang tanpa proses. Anda bisa lihat, ya saya kasih beberapa contoh, saya kasih beberapa referensi untuk Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Dari segi harga misalnya, ya, dari segi harga, segelas kopi espresso di kedai kopi itu harganya bisa antara 15.000 sampai 30.000. Bahkan ada kafe di Inggris, segelas espresso segini nih, itu harganya 265 pound sterling. Kalau dikurskan ke rupiah, harganya berapa Bapak Ibu Saudara? 5.431.499 rupiah hanya segelas espresso. Starling 5.000, 8.000. Kalau lagi ada keramaian dinaikin sampai 15.000. Tapi saya nggak pernah dengar ada Starling jual 20.000, 30.000. Sudah lihat value-nya, nilainya berbeda. Nah ini yang kemudian saya ingin ilustrasikan. Thank you so much, Joseph. Ini yang kemudian saya ingin ilustrasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tekanan dan suatu proses itu membuat perbedaan. Membuat nilainya berbeda. Tetapi seringkali kita memohon untuk hidup tanpa tekanan. Ketika saudara lihat ini, saudara menghargai yang dikasih tekanan, yang rumit prosesnya. Tetapi ketika berhubungan dengan hidup, kemudian, enggak, saya enggak mau proses. Saya enggak mau tekanan. Saya enggak mau ada masalah. Ini kan yang kemudian membingungkan. Pernahkah kita berpikir apa yang ada di pikiran
dan hati Allah saat Ia mengizinkan tekanan atau proses di dalam hidup Anda? Bukankah Dia ingin mengeluarkan nilai yang mulia di dalam hidup? Tetapi kamu nggak mau, tetapi Bapak Ibu Saudara nggak mau. Saya nggak mau prosesnya. Biji kopi itu murah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Prosesnya, tekanannya, itu yang membuat mahal. Banyak orang di dunia ini mungkin berkata bahwa Anda biasa-biasa saja. Kamu gak jauh beda dari saya, tanganmu dua, kakimu dua, makan nasi. Tetapi yang beda adalah proses Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat Anda bernilai lebih dari orang-orang di sana. Jadi jangan takut akan proses, jangan takut akan tekanan. Kita belajar dari kisah Yesus. Bahwa tekanan dari beban dosa seluruh dunia yang harus ditanggung oleh Yesus, yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, membuat tubuh manusianya mengeluarkan darah. Yang tadi dalam kedokteran kemudian diberi istilah hemodriosis. Ketika tekanan itu, Yesus manusia 100%, Yesus manusia Allah 100%. Ini yang orang nggak bisa pahami. Karena mereka bukan Allah. Jadi dalam kemanusiaannya dia ditekan, dia tahu yang ditanggung itu bukan 1-2 orang. Yang ditanggung itu bukan beban 12 muridnya. Yang ditanggung 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan seisi dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menghayati apa yang Yesus alami di Taman Getsemani saat itu. Saudara akan rasakan bahwa how great the pressure, the stress. Saya nggak tahu stres saudara apa. Ketika mau menikah stres, ketika tagihan bulanan stres. Tapi apakah itu sama dengan apa yang Yesus alami? Sampai peluhnya bercampur dengan darah. Yesus menerima semua tekanan itu dengan setia dalam proses menaati kehendak Bapa. Itulah kenapa di Taman Getsemani Ia berkata, Bapa, kehendakmu yang jadi. Meskipun dia 3 kali sudah mau bilang, kalau bisa proses ini lewat, kalau bisa tekanan ini jangan. Karena seluruh dunia dosanya akan ditanggungkan di dalam tubuh Yesus. Ia menerima tekanan itu. Ia setia dalam prosesnya. Lalu apa yang keluar? Apa yang diekstrasi ketika Yesus mendapat tekanan itu? Apa yang keluar dari dirinya? Ia menerima kebangkitan dari kubur setelah 3 hari 3 malam. Bahkan di bagian lain di Alkitab dikatakan ia dimuliakan. Apa yang ia lakukan mengeluarkan hasil. Bukan saja itu, Yesus memberikan anugerah abadi, yaitu kebangkitan tubuh bagi kita. Ada 2 kekasih kita di Gereja Sejahtera. Tubuh mereka meninggal. Tapi kalau mereka setia dalam proses iman, mereka akan dibangkitkan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan selama-lamanya mati. Anda akan dibangkitkan oleh karya Yesus. Karena Yesus bangkit, aku juga bangkit. Inilah kemenangan yang Yesus berikan kepada orang percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita yang membangkitkan. Tidak ada keyakinan lain yang mengajarkan hal seperti ini. Dan ini bukan sekedar diajarkan. Yesus sendiri menjadi yang sulung, yang pertama, yang bangkit.
Jadi ketika kita merayakan Natal, kita merayakan kasih karunia Tuhan, kita mengingat apa yang Ia berikan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah pada tekanan dan proses yang kita alami dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Itu mungkin sulit. Dan saya mungkin nggak tahu, saya nggak bisa menyelami apa yang Anda sedang gumulkan di keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tua, mertua, menantu. Apa yang sedang memproses engkau di rumah? Atau mungkin ketika engkau keluar, ada proses yang Tuhan beri di dalam pekerjaanmu. Tuhan, betapa lama aku menunggu pekerjaan ini. Kenapa tidak ada orang yang kemudian merekrut aku? Apakah Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita? Yes, Dia memproses kita. Tetapi apa yang harus kita usahakan dalam hidup ini? Biar hidup kita tetap berkenan kepada Allah di tengah tekanan dan proses itu. Karena hal itu akan menghasilkan apa yang patut kita terima, yaitu kemuliaan Allah. Anda mau kemuliaan Allah, Anda pasti akan berkata, oh ya saya mau. Tapi apakah Anda mau tekanan dan prosesnya? Pagi hari ini, kita meneladani Yesus. 2 ayat terakhir ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Semoga ini kemudian menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk kemudian bertahan di dalam proses. Silakan rekan-rekan pemuji dan pemusik. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu kami juga berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Kemudian kita pergi ke kitab sebelumnya, Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam proses. Kita bermegah dalam tekanan, di dalam sengsara kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kita. Kemuliaan itu bagian untuk orang yang setia dalam proses.